Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aris Sarahab dengan NIM 2103101010142. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait hukum lingkungan secara lisan. Baik, selamat menonton. Soal nomor 1, jelaskan masing-masing pengertian berikut dalam konteks hukum lingkungan beserta dasar hukum yang mengatur. A. Class action. B. Hak gugat lingkungan. C. Penyelesaian sengketa di lingkungan hidup di luar pengadilan. D. Prinsip strict liability. Baik, yang pertama itu ada class action. Class action itu adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam skala yang besar, yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada hak gugat lingkungan. Adalah hak pelaksanaan, tanggung jawab, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang organisasi pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan syarat anggaran dasar organisasi lingkungan hidup ini yang bersangkutan dapat menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 92. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan. Biasa juga disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Contohnya seperti secara musyawarah dan melalui pihak-pihak ketiga untuk sebagai penengah dari suatu permasalahan tersebut nantinya. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat ada prinsip strict liability. Setiap orang yang tindakannya dan usahanya untuk menggunakan B3 menghasilkan dan mengelola limbah B3 untuk menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab telah atas kerugian yang terjadi tanpa perlunya pembuktian unsur kesalahan. Hal ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 88. Soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, serta apakah hubungannya dengan pencemaran pengerusakan lingkungan hidup? Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup itu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Yang kedua ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yaitu adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsi lingkungan hidup tersebut. Jadi hubungan kedua instrumen ini dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu kita dapat mengetahui kadar ukuran masuknya makhluk hidup atau zat atau energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang nantinya dapat melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kita juga dapat menghindari tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga kita nantinya dapat terhindar dari hal-hal yang melampaui kriteria baku mutu lingkungan hidup nantinya. Soal nomor 3, jelaskan bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditinjau dari aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama, kita mulai dari hukum administrasi. Hukum administrasi sendiri yaitu mengatur tentang bagaimana pemerintahan melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Hukum administrasi mengatur tentang pemerintahan secara prosedural dan substansial. Sanksi administrasi sendiri bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi sendiri terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.
Yang kedua ada dari aspek perdata. Aspek perdata sendiri berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau biasa juga disebut litigasi. Biasanya jalur ini digunakan apabila ada pihak yang dirugikan secara materi. Yang kedua ada jalur non-litigasi atau biasa juga disebut jalur luar pengadilan, yang biasanya bersifat musyawarah mufakat dan memakai pihak ketiga sebagai penengah nantinya. Hal ini dapat dipilih berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa nantinya. Ketentuan ini juga untuk melindungi hak-hak keperdataan para pihak nantinya. Yang ketiga ada dari aspek pidana. Aspek pidana sendiri berwenang untuk melakukan penyidikan dalam pemeriksaan atas laporan permasalahan dan melakukan pemeriksaan terhadap subjek, meminta keterangan dan bahan bukti, melakukan pemeriksaan atas pembukuan atau dokumen, dan meminta bantuan ahli dalam tugas penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak, penutupan tempat usaha, dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha tersebut. It's 8 o'clock in the morning.